Tokoh utama kita, Kachurota Isai, adalah seorang pria biasa yang hidup dengan satu aturan kaku, selalu berbuat baik apapun yang terjadi. Ia membantu siapapun tanpa mengharap imbalan. Namun, nasib seolah merasa terhina oleh kebaikannya. Setiap perbuatan baik yang ia lakukan entah bagaimana berbalik menjadi bencana, membuatnya selalu menderita. Ketika ia memberikan semua uangnya kepada seorang tunawisma, ia malah dibalas dengan hinaan dan kotoran burung yang jatuh tepat di atas kepalanya. Saat ia membantu seorang wanita tua, wanita itu malah panik, menuduhnya sebagai preman, dan memprovokasi massa untuk menyerangnya. Churota nyaris tewas dikeroyok dan mengira mimpi buruk itu berakhir. Namun, ia salah. Sebuah pot bunga jatuh dari langit menghantam kepalanya, dan wanita tua yang sama menemukannya lalu memukulinya hingga tewas dengan tongkat. Hidup Churota berakhir dengan penuh penyesalan karena ia hanya ingin membantu. Saat membuka mata, Churota berada di gerbang akhirat dan bertemu malaikat Gabriel. Gabriel memberitahunya bahwa tujuan selanjutnya adalah neraka. Churota berteriak frustrasi dan memukul lantai, mempertanyakan mengapa hidup penuh kebaikan justru berujung di neraka. Menyadari ada yang tidak beres, Gabriel memeriksa timbangan karma. Ia terkejut menemukan sebuah cacat desain. Karma Churota ternyata terbalik, inversi. Gabriel menjelaskan bahwa setiap makhluk memiliki energi karma. Biasanya, perbuatan baik menghasilkan energi positif. Namun pada Churota, setiap perbuatan baik justru menghasilkan karma negatif. Akibatnya, nasibnya lebih buruk daripada penjahat paling keji, dan ia ditakdirkan menderita selamanya. Karena merasa bersalah, Gabriel memutuskan untuk menolongnya. Ia tidak bisa mengirim Churota kembali ke bumi karena tidak ada sihir di sana untuk membangkitkan orang mati. Akhirnya, Gabriel menemukan solusi, mengirim jiwa Churota ke dunia sihir multidimensi, ke dalam tubuh seorang penyihir yang jiwanya baru saja hancur akibat mantra terlarang. Sebagai kompensasi atas karma yang terbalik, Gabriel memberinya hadiah, Ultimate Karma. Sebuah jendela status muncul di depan Churota, menjelaskan bahwa setiap satu perbuatan baik akan memberinya 100 poin keberuntungan sementara. Misi Churota adalah menemukan penyihir putih, satu-satunya orang yang bisa mengembalikannya ke bumi. Gabriel kemudian melepaskannya melalui portal astral dengan permintaan maaf yang tulus. Churota terbangun di tubuh barunya dan merasa kagum dengan penampilan barunya yang keren. Namun, kegembiraannya sirna saat mendengar suara gemuruh. Di luar kastil, ribuan monster bersorak, hidup penyihir hitam. Seorang goblin muncul dan memintanya memakai jubah, lalu memperkenalkannya kepada pasukan sebagai pria terkuat dalam sejarah yang tidak pernah melakukan satu pun kebaikan. Ternyata, tubuh yang ia tempati adalah milik penyihir hitam, sosok inkarnasi kejahatan yang paling ditakuti. Ketakutan, Churota lari masuk ke dalam kastil. Goblin tadi, yang bernama Groot, muncul kembali dan memperkenalkan diri sebagai penasihat yang baru ditunjuk kemarin. Saat Churota tahu bahwa ia baru saja memerintahkan pasukan untuk membantai desa-desa sekitar, ia langsung membatalkan perintah tersebut. Mendengar pembatalan itu, Groot ketakutan dan menyalahkan dirinya sendiri hingga membakar tubuhnya sendiri dengan sihir. Churota secara insting menggunakan sihirnya untuk memadamkan api. Seketika, jendela status berbunyi, Ultimate Karma diaktifkan. Groot berlutut memohon ampunan atau hukuman mati karena takut akan nasib tragis penasihat-penasihat sebelumnya. Ia menunjukkan dinding kastil yang berisi ratusan kepala penasihat terdahulu. Ada yang dieksekusi karena terlambat setelah bekerja 6 hari. Ada yang dibunuh karena mencoba kabur setelah 13 hari. Bahkan ada yang dibunuh hanya karena meludah setelah bekerja 31 menit. Menyadari betapa jahatnya pemilik tubuh ini sebelumnya, Churota yang rendah hati langsung menenangkan Groot dan mengangkatnya menjadi penasihat seumur hidup. Groot sangat terkejut dan berterima kasih, sementara Churota kini harus menavigasi hidup barunya sebagai penjahat terbesar yang sebenarnya memiliki hati emas. Churota memberitahu Groot bahwa ia memiliki beberapa pertanyaan dan meminta Groot menjawab semuanya dengan benar, tidak peduli seaneh apapun pertanyaannya. Pertanyaan pertama Churota adalah siapa jati diri Groot, yang dijawab Groot bahwa dirinya adalah penyihir hitam terhebat di alam semesta. Churota kemudian menuntut untuk mengetahui namanya, dan Groot menjawab bahwa namanya adalah The Black Mage, penyihir hitam. Churota juga bertanya di mana mereka berada. Mendengar ini, Groot percaya bahwa Churota sedang menguji pengetahuannya sebagai penasihat. Groot menjelaskan bahwa mereka berada di kastilnya, sebuah benteng tak tertembus yang menguasai negeri selatan, yang juga berfungsi sebagai markas besar pasukannya. Akhirnya Churota menyadari bahwa ia telah bereinkarnasi menjadi sosok jahat dan kini memimpin kerajaan monster. Churota bertanya sudah berapa lama ia menjadi penguasa negeri selatan. Groot berpikir sejenak dan menjawab dengan panik bahwa itu sudah 40 menit. Namun Churota membentaknya. Groot segera mengoreksi diri dan mengatakan maksudnya adalah 40 miliar tahun, tetapi Churota tetap tidak percaya. Dengan wajah ketakutan, Groot merasa telah mengecewakan tuannya lagi. Ia mengeluarkan pisau dan bersiap untuk bunuh diri, namun Churota menghentikannya. Dengan menghentikan Groot, Ultimate Karma aktif kembali. Churota memerintahkan Groot untuk terus hidup apapun yang terjadi, mengancam bahwa Groot akan menderita kematian yang lebih buruk daripada penasihat lainnya jika mencoba bunuh diri lagi. Jauh di lubuk hatinya, Churota hanya menggertak karena ia tidak punya nyali untuk berbuat jahat. Churota teringat misinya,
menemukan penyihir putih, White Mage, untuk bisa kembali ke bumi karena ia merindukan ibunya. Curota bertanya apakah Groot bisa melihat jendela status. Namun ternyata hanya Curota yang bisa melihatnya. Ketika ditanya tentang sosok penyihir putih, ketakutan merayapi seisi ruangan. Groot menjawab bahwa penyihir putih adalah sampah paling menjijikan di dunia, dan berjanji akan membawakan kepalanya untuk Curota. Curota lebih tertarik pada jenis sihir sang penyihir putih. Groot mengungkapkan bahwa penyihir putih memanipulasi sihir multidimensi yang bisa menerbangkan monster ke dunia lain. Curota menyadari ini adalah jalan pulangnya, namun sistem memberitahu bahwa sihir tersebut tidak kompatibel dengan sihir hitam miliknya. Satu-satunya cara adalah meminta bantuan penyihir putih, meski Groot menegaskan bahwa penyihir putih adalah musuh bebuyutan yang lebih baik mati daripada membantu Curota. Curota memeriksa ultimate karmanya. Sistem menjelaskan bahwa meningkatkan poin keberuntungan, luck, akan meningkatkan peluang pengabulan keinginannya. Meski merasa telah melakukan 2 kebaikan, menyelamatkan Groot 2 kali, poin keberuntungannya tetap 0. Ternyata, ia terkena kutukan abadi yang menyegel keberuntungannya karena statusnya sebagai tokoh jahat. Namun, sebuah quest baru muncul. Ia bisa mengangkat kutukan tersebut dengan melakukan perbuatan baik khusus. Selama beberapa hari, Curota mencoba melakukan perbuatan baik di kastil. Ia menghentikan eksekusi seorang tawanan, namun ternyata orang tersebut adalah pembunuh berantai. Begitu dibebaskan, orang itu langsung membunuh lagi, yang membuat sistem mencatatnya sebagai perbuatan buruk. Curota menyadari bahwa melakukan kebaikan di dalam kastil monster adalah hal yang mustahil. Ia pun pergi ke wilayah barat menuju sebuah desa untuk mencari anggota sekte Immaculate Order yang menguasai sihir multidimensi. Groot menyarankan untuk menyuap Tyrion, si serakah, seorang penyihir yang diusir dari sekte karena mencari uang dengan sihirnya. Curota merasa tenang karena sebagai penyihir hitam, ia sangat kaya. Di desa tersebut, mereka bertemu seorang anak laki-laki yang sedih di dekat sumur. Groot menyarankan untuk membunuhnya, tetapi Curota justru mendekati bocah itu. Si anak mengungkapkan bahwa ayahnya memiliki utang besar pada Tyrion. Sebelum pergi menemui Tyrion di kedai minuman, Curota memberikan sekeping koin emas kepada anak tersebut. Hal itu langsung terhitung sebagai perbuatan baik, meski sistem tidak menganggapnya sebagai hal yang besar. Groot pun terkejut melihat tuannya memberikan emas kepada manusia. Kota langsung salah menafsirkan ucapan Groot dengan berasumsi bahwa 1 koin emas saja tidak cukup. Curota kemudian memutuskan untuk menyerahkan seluruh kantong uangnya kepada anak laki-laki itu, membuat si bocah menjadi orang paling bahagia di planet ini. Groot panik melihat hal ini dan terus bertanya-tanya mengapa Curota melakukan hal gila seperti itu. Meski begitu, segel keberuntungan Curota tetap utuh, yang berarti semua yang dia lakukan barusan masih belum cukup. Di sisi lain, Groot mulai mempertanyakan semua keyakinannya karena Kota seharusnya adalah pria paling menakutkan di planet ini, tapi dia bertingkah sangat aneh. Saat Groot masih memikirkan hal ini, dia menyadari bahwa anak laki-laki itu sangat berterima kasih atas apa yang dilakukan Karota dan bahkan memanggil Curota sebagai pahlawannya. Disinilah delusi Groot dimulai. Dia berasumsi bahwa Kota sedang mencoba menjadikan anak itu sebagai penerusnya. Berkat uang tersebut, Kota dianggap telah mengendalikan anak itu agar bisa terus memujanya selamanya sebagai tuan. Dalam delusinya, Groot berasumsi bocah itu akan mulai melakukan banyak kekejaman demi bisa lebih dekat dengan Curota, yang akhirnya akan menjadikannya sekutu untuk memerintah wilayah selatan. Groot masih membayangkan bagaimana semuanya akan berjalan ketika Curota memanggilnya dan mengatakan sudah waktunya mereka pergi. Sesaat kemudian, mereka sampai di kedai minuman, tetapi Tyrion tidak terlihat dimanapun. Tiba-tiba, sebuah layar terang muncul di depan kedai yang segera menarik perhatian semua orang. Groot mendesak Kota untuk berhati-hati karena yang dia lihat adalah sihir multidimensi. Di sisi lain layar, 2 makhluk yang tampak saling mencintai sedang mengucapkan selamat tinggal. Tepat saat mencapai bagian paling menarik, layar itu mati. Sistem pengeras suara menyala, menginformasikan kepada penonton bahwa siaran telah berakhir. Orang-orang yang menonton mulai panik karena tayangan terputus di bagian terbaik. Suara dari sistem pengumuman menyuruh mereka memasukkan koin emas jika ingin memulai kembali sihir multidimensi dan mengetahui apa yang terjadi di alam semesta. Hal ini segera memicu keributan di antara kerumunan karena mereka mulai bertengkar tentang siapa yang harus membayar. Di saat mereka semua bertengkar, Curota berjalan ke mesin tersebut dan memasukkan koin emas. Dia memutar knopnya dan cahaya terang muncul di layar. Curota kemudian diperintahkan untuk meletakkan tangannya di layar dan memikirkan tempat yang ingin dia amati. Curota melakukannya dan sihir itu membawanya ke bumi. Dia berpikir keras tentang apa yang sebenarnya ingin dia lihat, dan yang mengejutkan, ibunya muncul di layar. Kota segera memegang layar sambil berteriak berharap ibunya bisa mendengarnya, memberitahu bahwa dia baik-baik saja. Orang-orang di ruangan itu menganggap Kota menderita semacam penyakit mental karena dia bertingkah sangat aneh. Ternyata ibu Curota sedang melewati masa sulit karena kematian putranya dan dia terlihat sangat sedih. Wanita malang itu sulit untuk pulih dan dia mengunjungi makam Curota setiap hari sambil membawa bunga. Ibu Curota keluar dari pemakaman dan menangis terseduh-seduh meskipun berada di tempat umum. Sambil menangis, dia berbicara tentang betapa dia merindukan putranya. Bahkan mereka yang menonton di kedai pun ikut menangis karena kejadian itu terlalu menyedihkan.
Groot mendongak dan melihat kota juga menangis. Tanpa disadari, air mata juga menetes dari mata Groot sendiri. Groot sangat terpukul melihat tuannya hancur, meskipun dia masih percaya bahwa ini adalah bagian dari mantra dan rencana agungnya. Setelah menangis selama beberapa menit, kota membulatkan tekad bahwa dia tidak akan menerima nasibnya begitu saja dan membiarkan ibunya terus menangis. Curota kemudian memegang layar, berteriak sekuat tenaga menanyakan apakah ibunya bisa mendengarnya. Cahaya di layar mulai bereaksi terhadap sentuhan Curota, dan Groot mendesaknya untuk mundur, mengatakan bahwa sihir multidimensi itu bisa menghancurkannya. Namun, Curota menolak peringatan Groot dan terus berteriak agar ibunya mendengarnya. Pengumuman kemudian terdengar bahwa perangkat keselamatan sedang diaktifkan. Curota terjebak di dalamnya, mengirimkan gelombang sihir yang menyakitkan ke seluruh tubuhnya, tetapi dia tetap menolak melepaskan layar tersebut. Curota bertekad menahan rasa sakit karena dia yakin bisa menghubungi ibunya. Dia terus berteriak, memberitahu ibunya bahwa dia masih hidup. Tiba-tiba, tampaknya ibunya bisa mendengar suaranya. Sang ibu berbalik dan melihat bayangan putih dengan suara Curota yang bergema dari sana. Semuanya akhirnya menjadi jelas dan wanita malang itu bisa melihat putranya. Dia terkejut dan bingung, tetapi kota meyakinkannya bahwa itu benar-benar dia. Curota memberitahu ibunya bahwa meskipun dia tidak punya waktu untuk menjelaskan apa yang terjadi, dia mendesak ibunya untuk tetap hidup dan menunggunya kembali. Dia berjanji pasti akan kembali padanya. Tepat setelah itu, Curota kehabisan kekuatan sihir, yang akhirnya memutuskan koneksi dengan layar. Kemudian, sistem memberitahu bahwa dia baru saja melakukan perbuatan baik yang spesial, yaitu kasih sayang ibu. Curota terkejut melihat ini dan sistem menginformasikan bahwa misi untuk mengangkat kutukan telah selesai. Dia berhasil melakukannya karena dia telah mengakhiri kesedihan ibunya. Jendela sistem menampilkan status karmanya yang akhirnya berubah dari kutukan abadi menjadi yang terkutuk. Kuroda bersyukur bahwa kutukan abadi itu akhirnya diangkat. Kuroda senang karena dia akhirnya bisa menggunakan karma yang dia terima dari malaikat sebagai kompensasi. Dia menyadari bahwa keberuntungannya akan terus berlipat ganda selama dia terus melakukan perbuatan baik. Tiba-tiba, Choda berbalik dan melihat seluruh ruangan telah berubah menjadi kacau karena perdebatan tentang apa yang harus mereka tonton. Sebagian besar orang di ruangan itu tidak punya uang lagi karena mereka telah menjual semua milik mereka hanya untuk mengakses sihir multidimensi. Mereka telah menjadi gila hingga tidak keberatan menjual gigi emas mereka demi mendapatkan akses. Groot kemudian memberitahu kota bahwa sudah waktunya mereka pergi karena sihir multidimensi tampaknya telah membuat kerumunan itu gila. Di tengah kekacauan, salah satu dari mereka menumpahkan bir ke kepala Groot dan ini membuatnya marah. Dia mencabut pedangnya, siap membunuh manusia sebanyak mungkin karena telah menghinanya. Saat itu, Curota mencium bau bir di kepalanya dan dia menyadari ada sesuatu yang sangat aneh. Dia ingat pernah mencium bau ini sebelumnya, dan tiba-tiba dia sadar bahwa itu berasal dari ingatan penyihir hitam. Ternyata, dirinya yang dulu pernah membuat ramuan serupa di masa lalu, yang pada dasarnya adalah ramuan elisir yang membuat ketagihan. Curota kemudian menyuruh Groot mengikutinya karena mereka perlu memeriksa tong-tong bir. Jauh di lubuk hatinya, Curota tahu ada yang tidak beres, dan dia yakin pasti ada perangkat tersembunyi yang disembunyikan di suatu tempat. Curota mulai mencari-cari dan segera menemukan sebuah tabung berisi elisir adiktif yang terhubung ke minuman tersebut. Ternyata Tyrion mencampurkan bir dengan elisir untuk memastikan semua orang bergantung pada sihir multidimensinya. Curota tidak senang dengan kenyataan bahwa orang-orang membuang kekayaan mereka hanya untuk mengintip kejadian di setiap sudut alam semesta. Curota teringat anak kecil dari sebelumnya dan dia menduga ayah anak itu mungkin termasuk di antara mereka yang saat ini sedang membuang-buang uang di kedai. Tiba-tiba, dua pria menghampiri Curota dan Groot, menyarankan agar mereka membayar hiburan tersebut karena tampaknya mereka punya uang. Seperti biasa, Groot dengan cepat memegang senjatanya, siap membunuh pria-pria itu. Tapi Kota menghentikannya, mengatakan bahwa itu tidak perlu. Kota memberitahu Groot bahwa dia sebenarnya bisa menyelamatkan semua orang di kedai. Kota kemudian mencari melalui ingatan penyihir hitam untuk mencoba mendapatkan penawar dari elisir tersebut. Setelah mencari selama beberapa menit, Curota menemukannya dan dengan menggunakan kekuatan sihirnya, dia mengaktifkan penawar tersebut. Gelombang energi sihir dilepaskan ke semua orang di dalam ruangan. Anehnya, semua orang kembali sadar dan mulai bertanya-tanya mengapa mereka berada di kedai pada jam yang tidak masuk akal tersebut. Curota juga memastikan untuk memurnikan seluruh desa dengan penawar racun, yang akhirnya membebaskan mereka dari perbudakan Tyrion. Keluarga-keluarga yang hancur mulai berbaikan karena dorongan gila untuk menggunakan perangkat multidimensi telah hilang. Groot terkejut melihat semua orang di kedai bertindak baik dan saling meminta maaf. Ia menyadari bahwa sihir Curota telah menghapus semua agresivitas dari kerumunan tersebut. Namun, seperti biasa, Groot menciptakan alasan delusi. Ia percaya Curota melakukan ini untuk membuat orang-orang menjadi patuh agar mereka tidak pernah berpikir untuk mengangkat senjata, mengubah mereka yang dulunya seperti singa menjadi cacing tanah. Sesaat kemudian, sistem memberitahu Curota bahwa ia baru saja melakukan perbuatan baik dan mendapatkan poin keberuntungan, luck points. Curota bersyukur karena mantra pemurniannya membantunya mengumpulkan poin. Pada akhirnya, ia berhasil mengumpulkan 238.000 poin keberuntungan, yang ia yakini akan membantunya menggunakan sihir multidimensi.
Tiba-tiba, sebuah ledakan keras mengguncang gedung, dibarengi dengan munculnya penyihir bernama Tyrion. Ternyata Tyrion adalah seorang wanita, dan dia sangat marah karena Curota mencoba merusak bisnisnya yang menguntungkan. Groot terkejut menyadari bahwa Tyrion adalah seorang wanita, bukan pria besar jahat yang ia bayangkan sebelumnya. Tyrion mengabaikannya dan memeriksa bir tersebut untuk mengonfirmasi kecurigaannya. Dengan kesal, dia membuang cangkir itu dan bertanya siapa yang memurnikan minuman tersebut. Takut Tyrion akan menghabisi mereka, penduduk desa mulai gagap dan menjawab bahwa mereka tidak melakukan apa-apa. Tyrion kemudian mengamati situasi sebelum menunjuk ke arah Curota dan Groot. Saat sedang bicara, ia menyadari bahwa mereka telah menghancurkan botol-botol ramuannya. Tyrion mendekati Curota dan bertanya apakah dia bagian dari Ordo Immaculate. Ia ingin tahu apakah pengasingan dirinya belum cukup bagi ordo tersebut sehingga mereka sekarang berencana menjebloskannya ke penjara. Tiba-tiba, Curota mendapati dirinya berdiri di tengah lingkaran sihir. Sebelum ia sempat bereaksi, Tyrion mengaktifkannya dan melepaskan ledakan api. Alih-alih panik, Curota ingat pernah melihat ini dalam ingatan penyihir hitam, itu disebut lingkaran api. Tanpa membuang waktu, Curota mengikuti instingnya dan melemparkan koin emas ke arah kanan. Curota sendiri terkejut dengan tindakannya yang berdasarkan intuisi tersebut. Saat itulah, Ultimate Karma aktif dan Curota diberitahu bahwa ia hanya memiliki waktu 3 menit. Koin emas tersebut akhirnya memecahkan keran air, yang menyemburkan air kemana-mana dan memadamkan api Tyrion. Tyrion terkejut, begitu pula Curota. Curota menyadari bahwa ia secara tidak sadar memicu sihir, sama seperti saat ia menyelamatkan nyawa Groot. Kekacauan berlanjut saat Groot melepas jubahnya karena terbakar. Hal ini mengekspos identitasnya sebagai seorang goblin. Kerumunan menjadi histeris dan menuntut agar Groot dibunuh karena dianggap akan mencuri hasil panen mereka. Curota melangkah maju untuk melindungi bawahannya dan membuka jubahnya sendiri. Saat itulah penduduk menyadari bahwa orang di depan mereka adalah penyihir hitam yang terkenal kejam. Mereka semua langsung melarikan diri. Bahkan Tyrion pun terkejut. Namun ia tidak berniat lari karena buronan atas kepala Curota bernilai 100 miliar koin emas. Tyrion percaya diri bisa mengalahkan Curota karena mendengar kabar bahwa penyihir hitam itu lemah saat masih di Ordo. Namun, Curota tahu dia tidak punya peluang karena belum menguasai sihir hitam sepenuhnya. Ia memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya pada keberuntungan. Curota berakting tangguh, mendekati Tyrion dan mengatakan bahwa dia lawan yang tangguh namun kurang fokus. Hal ini mengalihkan perhatian Tyrion, membuatnya tidak sadar akan api yang mulai berkobar di ruangan tersebut. Curota segera meraih Groot dan melompat melalui jendela kecil menuju sebuah tangki air. Begitu mereka mendarat, ruangan tersebut dilahap api. Setelah api mereda sedikit, Curota keluar dari tangki untuk melarikan diri di tengah asap. Namun, ternyata Tyrion tidak mati. Dia justru semakin marah. Curota menyadari situasinya genting karena waktu keberuntungannya tersisa 1 menit. Curota kembali menggunakan taktik gertakan, mengatakan bahwa dia begitu kuat sehingga bahkan tidak perlu menggunakan kekuatannya melawan Tyrion. Hal ini memicu amarah Tyrion yang melepaskan bola api besar. Tepat saat bola api akan mengenai wajahnya, Curota tersandung dan jatuh, yang justru menyelamatkannya. Tyrion kemudian menciptakan lingkaran sihir besar untuk memusnahkan Curota. Pada titik ini, waktu Curota tersisa 5 detik. Saat mantra terakhir Tyrion menghantam, Curota berhasil lolos dengan sisa waktu hanya 1 detik. Tyrion jatuh berlutut karena kehabisan tenaga, merasa ajalnya sudah dekat. Namun, saat api padam, ia menyadari bahwa Curota justru menyelamatkan nyawanya. Groot tidak setuju dan ingin meninggalkan Tyrion agar terpanggang, karena menurutnya, manusia lebih enak jika dimasak medium rare. Curota mengabaikan Groot dan mendekati Tyrion. Tiba-tiba, Curota melihat kilasan ingatan penyihir hitam yang sedang mendekap orang terkasihnya yang telah meninggal di tengah kehancuran. Tanpa sadar, Curota mendekap Tyrion dengan cara yang sama. Saat ia membuka mata, ia terkejut karena Tyrion sedang menciumnya. Tyrion mengira itulah yang diinginkan Curota sebagai imbalan nyawanya. Curota menjelaskan bahwa dia hanya sedang melamun. Ia menyatakan tidak berniat membunuh Tyrion dan mengajaknya untuk ikut dengannya karena ia membutuhkan kekuatannya. Tanpa ragu, Tyrion menerima ajakan tersebut. Saat mereka bersiap pergi, sistem memberitahu Curota bahwa Ultimate Karma telah berakhir dan semua bonus keberuntungan telah habis. Kota tidak terkejut karena dia sudah tahu bahwa dia akan menghabiskan seluruh kekuatannya. Selain itu, poin keberuntungannya telah kembali ke angka 0. Curota kemudian menyadari bahwa kekuatan keberuntungannya bersifat sementara karena status si terkutuk yang dimilikinya. Namun, dia yakin ada sebuah misi di suatu tempat yang bisa memperbaiki hal ini. Dia memeriksa info status si terkutuk dan menyadari bahwa dia menjadi seperti itu karena telah melakukan terlalu banyak kekejaman. Tak lama kemudian, mereka tiba di rumah Tyrion, yang menurut Tyrion bukanlah sesuatu yang mewah. Namun, Kota tidak setuju karena rumahnya adalah sebuah rumah besar, mansion, yang berdiri sendirian di tengah antah berantah. Saat masuk, Curota hampir dibutakan oleh semua perhiasan yang ada di dalam rumah, dan Kota menuntut penjelasan apakah Tyrion selama ini mendanai gaya hidupnya dengan uang penduduk desa. Tyrion segera mengklarifikasi bahwa dia tidak melakukan hal seperti itu, sambil mengungkapkan bahwa rumah itu diwariskan kepadanya oleh orang tuanya.
Namun, Groot bukan tipe orang yang mempercayai kebohongan terang-terangan seperti itu. Setelah mereka menetap, Kota memberitahu Tyrion bahwa dia membutuhkan sihir multidimensinya karena dia harus pergi ke planet lain. Tyrion berbicara dengan gegabah, mengatakan bahwa Curota pasti sudah gila, dan Groot tanpa membuang waktu langsung menodongkan pisau ke lehernya, mendesaknya untuk menjaga mulutnya. Tyrion kemudian menjelaskan maksudnya. Dia mengungkapkan bahwa dia hanyalah seorang yang lemah yang tidak memiliki kekuatan untuk mengirim Curota antar dunia. Tyrion menyebutkan bahwa mengirim seseorang ke planet lain membutuhkan mana multidimensi yang sangat besar dan ini adalah sesuatu yang hanya mungkin dilakukan oleh penyihir putih. Tyrion menyebutkan bahwa dengan kekuatannya saat ini, yang terbaik yang bisa dia lakukan hanyalah melihat keadaan dunia lain. Ketika Curota mendengar ini, dia tidak terkejut karena dia memang tidak mengharapkan hal itu akan mudah. Meskipun demikian, dia percaya bahwa dia akan mampu melakukannya setelah diajarkan dasar-dasar sihir multidimensi karena penyihir hitam adalah makhluk yang sangat kuat. Kota kemudian menyuruh Tyrion untuk mengajarkan semua sihir multidimensi yang dia tahu, dan berjanji akan menangani sisanya sendiri. Tyrion terkejut mendengar ini, dan dia dengan tulus bertanya kepada Curota apakah dia bodoh. Seperti biasa, Groot sudah kesal, dan yang dia butuhkan hanyalah perintah langsung untuk menusuk leher Tyrion dengan pedang pendeknya. Tyrion kemudian memberitahu Curota bahwa permintaannya agak aneh. Mengejutkannya, Groot mendekat dan memberitahu Tyrion bahwa Kota hanya mencoba menguji pengetahuannya. Groot membiarkannya tahu bahwa dia akan mati jika dia salah menjelaskan. Karena takut mati jika dia melakukan kesalahan, Tyrion memberitahu Curota bahwa dia tidak bisa mengajarinya sihir multidimensi. Sebagai pembelaannya, dia memberitahu Kota bahwa Kota adalah seorang penyihir hitam. Curota tampak bingung dengan hal ini dan Tyrion menjelaskan bahwa ada dua jenis sihir di dunia ini, sihir putih dan sihir hitam. Rupanya, semakin seseorang mempelajari satu sisi sihir, maka sisi lainnya menjadi tidak bisa digunakan. Baru kemudian Kota menyadari bahwa karena dia adalah penguasa sihir hitam, dia telah kehilangan kemampuan untuk mempraktikkan sihir putih. Tyrion mengonfirmasi hal ini dan menambahkan bahwa sihir multidimensi adalah mantra terkuat di antara semua mantra sihir putih. Tyrion memberitahu Kota bahwa dia telah mencapai puncak sihir hitam, yang membuat sihir multidimensi benar-benar mustahil untuk dia gunakan. Beberapa saat kemudian, mereka mendengar suara keras di luar dan mereka berdiri untuk menyelidikinya. Mereka berdiri di dekat jendela hanya untuk melihat kerumunan massa yang marah di luar Menshan yang mengancam akan membunuh Tyrion. Groot panik saat melihat ini, dan ketika mereka melihat lebih dekat, mereka menyadari bahwa penduduk desa tidak sendirian. Tyrion hampir kencing di celana ketika dia menyadari bahwa para penyihir yang menemani penduduk desa berasal dari Immaculate Order. Lebih buruk lagi, penyihir putih ada bersama mereka, dan kehadiran pria itu saja sudah mengirimkan gelombang ketakutan melalui tubuh Groot dan Tyrion. Tyrion mulai gemetar karena dia yakin mereka semua akan mati. Bahkan Curota terkejut bahwa penyihir putih memutuskan untuk muncul. Menyadari bahwa dia tidak memiliki peluang melawannya, Kota menyimpulkan bahwa melarikan diri adalah pilihan terbaik. Kota kemudian menepuk bahu Tyrion, memberitahu bahwa dia harus ikut dengan mereka. Tyrion ingin menolak, mengklaim bahwa dia tidak bisa meninggalkan istananya dan semua uang yang dia miliki. Tapi Kota menyeretnya, memberitahu bahwa dia memberikan perintah, bukan permintaan. Tepat saat itu, mereka mengaktifkan lingkaran sihir, dan pada saat massa yang marah masuk ke dalam rumah, ketiganya telah melarikan diri melalui lingkaran teleportasi. Ternyata lingkaran itu ditenagai dari dalam oleh bawahan Curota yang sedang bersiaga. Kota berhasil sampai kembali ke kastil dengan selamat, dan dia senang karena dia telah menyiapkan rute pelarian dengan sihir transfer yang dibantu oleh Groot untuk disiapkan. Kota masih memuji kecerdikan sihir hitam ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa bawahannya, yang menggerakkan lingkaran sihir, semuanya telah tumbang ke tanah, dan dilihat dari kondisinya, mereka sudah mati. Dengan bingung, Curota menuntut untuk tahu apa yang terjadi, dan Groot dengan santai menjawab bahwa kelompok itu menggunakan nyawa mereka sebagai harga untuk sihir transfer. Groot mengungkapkan bahwa teleportasi adalah salah satu mantra paling kuat di dunia Goblin, dan dengan menyerap kekuatan hidup dari yang dipanggil, mantra itu dapat memindahkan orang melalui jarak yang sangat jauh. Curota mengamuk ketika mendengar ini, dan dia mencengkeram Groot, mengatakan bahwa dia seharusnya memperingatkannya tentang hal ini. Groot dengan halus menjawab bahwa dia tidak ingin merepotkan Kota dengan detail kecil seperti itu. Curota tidak percaya bahwa Groot mengklasifikasikan nyawa orang sebagai masalah kecil.